Karena dalam kaidah linguistik forensik, keaslian dan kepalsuan merupakan fenomena fisikal. Fisikal ya, harus secara fisik. Yang bisa diverifikasi secara empirik. Sesuatu itu palsu atau asli. Seperti itu. Dengan cara menghadirkan yang asli. Seperti itu. Nggak ada cara lain. Ya, dalam pragma fisikal. Gitu ya. Kalau ternyata kepalsuan itu perbedaan, hanya ada yang berbeda segala macam, ini ditunjukkan ahli. Ya. Terkait perbedaan tadi ya. Nah, kalau ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan tahun, perbedaan tanda tangan, perbedaan nama, segala macam? Ini ada ahlinya. Termasuk perbedaan jenis kertas, tinta, misalkan. Saya termasuk ahli yang berkaitan dengan tulisan. Tapi ahli yang berkaitan dengan jenis kertas, dengan penomoran, dengan stempel, saya nggak tahu. Yeah. Apakah halal bagi seorang warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara itu punya perbedaan pandangan dengan otoritas kepala negara dalam hal dokumen tertentu yang itu merupakan dokumen publik? Misalnya dokumen itu menjadi syarat untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan publik, entah itu presiden, menteri, entah itu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, Prof. Prof, izin Prof, mohon untuk bisa memberikan pandangan, pendapat, penjelasan-penjelasan terkait keahlian Prof agar dalam persidangan ini kami menjadi terang terhadap khususnya makna bahasa dari sejumlah frasa atau ungkapan-ungkapan yang ada pada pasal-pasal. Sebagai pengantar, Prof, perlu kami sampaikan bahwa hari ini kasus ini mendakwat ada 3 pasal. Yang pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana, juga pasal 15-nya. Yang kedua pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir adalah pasal 156A KUHP berkaitan dengan penodaan agama. Sebelum kami bertanya lebih lanjut tentang sejumlah frasa atau ungkapan yang ada dalam pasal-pasal ini, Prof, perlu kami diterangkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan linguistik, terutama linguistik forensik, dan kaitannya dalam konteks penegakan hukum pidana. Monggo, Prof. Terima kasih. Linguistik forensik itu kajian atau analisis penggunaan bahasa yang berdampak hukum. Ringkasnya seperti itu. Ya, jadi bukti fisik dari tindakan berbahasa itu bisa lisan, bisa tulis, bisa di ruang konvensional seperti dalam kehidupan sehari-hari, bisa di ruang virtual, di internet, ya, lewat teknologi digital. Jadi yang menjadi datanya itu pertama produk hukum, undang-undang, peraturan, draft, dan sebagainya, itu dianalisis dari segi kriteria linguistik forensik untuk mengukur sejauh mana pasal-pasal peraturan itu memiliki dampak hukum tertentu yang dikaitkan dengan konteks kejadian. Karena yang namanya undang-undang, peraturan itu teks kan, itu bisa berbanding lurus, ya, bisa berkurang, bisa bertambah. Ketika si teks undang-undangnya dihadapkan kepada bukti-bukti material atau dalam bahasa linguistik forensik dengan konteks. Yang kedua, linguistik forensik menganalisis proses hukum itu sendiri, baik di level penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun seperti sekarang ini. Ya, itu bisa dianalisis sejauh mana para pihak yang terlibat dalam proses pengadilan ini menggunakan bahasa sesuai dengan standar-standar linguistik forensik. Dan yang terakhir, bahasa sebagai bukti tindakan hukum itu sendiri, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pemalsuan, kebohongan, ya, penghinaan, ya, fitnah, dan sebagainya. Jadi ada 3 tataran analisis yang digunakan dalam linguistik forensik. Itu gambaran umumnya seperti itu.
Baik Prof, pada 3 saya ingin masuk ke tahap pertama tentang analisa terhadap produk perundangan. Khususnya hari ini kami ingin penjelasan Prof terkait analisa secara bahasa dari pasal-pasal yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Tapi juga kami nanti ingin mendalami tentang proses pidananya, karena ternyata kalau saya simpulkan ini secara sederhana, Prof tidak hanya masuk hukum norma material, tapi juga formil, bagaimana membuktikan dari satu unsur bahasa itu berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Prof, yang pertama, ini di dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, itu ada sejumlah ungkapan yang frasa atau ungkapan itu tidak kami temukan tafsirnya secara yustik, baik dari penjelasan pasal atau memori pamphleting begitu. Nah, kami ingin mendalami dari sisi bahasa, terutama pendekatan linguistik forensik, ungkapan atau frasa yang ada dalam pasal ini apa saja. Pertama, Prof, tolong dijelaskan secara umum atau mungkin nanti bisa ditambahkan secara spesifik tentang makna atau frasa ungkapan menyebarkan kebohongan, menerbitkan keonaran. 4 hal ini saja dulu, Prof. Pertama menyebarkan, kedua kebohongan, 3 menerbitkan, 4 keonaran. Monggo, Prof. Baik, ya. Kata menyebarkan itu bentuk dasarnya itu sebar, ya. Itu merupakan verba, ya, yang dalam KLBI misalnya disebutkan bahwa tindakan berbahasa, ya, menyebarkan itu, ya, yang pada mulanya sesuatu itu berada pada dirinya, kemudian, ya, disampaikan kepada orang lain atau halayak, ya, bisa perseorangan, bisa ke halayak, gitu, ya. Biasanya itu berupa informasi, ya, itu biasanya. Tapi bisa saja, ya, bukan informasi juga, gitu. Menyebarkan bantuan bansos, misalnya bisa, ya. Tapi yang lazim, ya, kata menyebarkan itu berkaitan dengan informasi. Seperti itu. Yang kedua, Prof, kebohongan. Nah, kebohongan itu kata dasarnya bohong, itu suatu keadaan, ya, itu yang berbanding terbalik dengan realitas. Dalam teori linguistik forensik ada yang disebut dengan segitiga kebenaran, lawan dari kebohongan. Ada objek, ada representamen, ada interpretan. Ya. Kebohongan atau kebenaran itu ada di representamen. Ketika seseorang mengatakan sesuatu berdasarkan objek tertentu. Ketika yang dikatakan atau yang dituliskan itu berbanding lurus dengan objek, dengan sesuatu kejadian, maka itu jadi benar. Tapi sebaliknya ketika berbanding terbalik, ya, antara yang dikatakan dengan kejadian, itu menjadi kebohongan. Hanya di sini ada gradasinya, kebohongan itu. Ada yang kebohongan mutlak, kebohongan yang berbanding terbalik, ya, gitu. Maju, kata itu representasinya, tapi realitasnya mundur. Misalnya, gelap, mengatakan gelap, tapi realitas terang. Meroket, dikatakan, tapi realitas nyungsep, misalnya, ya. Nah, ini kebohongan mutlak yang berlawanan secara diametral yang mulia. Yang kedua, kebenaran parsial, kebohongan parsial. Tidak bertentangan, tapi berbeda. Gitu. Nah, ini masih bohong, tapi beda. Ada beberapa persamaan di situ, ada unsur yang benarnya. Tapi sebagian besar itu beda. Nah, ini bisa debatable, ini bisa mengundang perbedaan pendapat. Ya. Dari mana unsur perbedaan itu datang? Karena perbedaan itu berdasarkan kriteria, tapi masuk kategori kebohongan. Disebutnya dalam kategori linguistik itu kebohongan distinktif, gitu. Kebohongan yang bisa diuji mana persamaannya, mana perbedaannya. Yang ketiga, ya, itu gradasi kebohongan yang kurang. Dari peristiwa itu ada yang dikurangi, tidak sepenuhnya dikatakan.
kebohongan juga. Dan yang terakhir adalah kebohongan yang ditambahi berlebih. Ya. Kebohongan yang ditambah ini menyangkut kuantitasnya. Nah, ini biasanya kebohongan yang berantai. Ya. Seseorang mengatakan sesuatu, kemudian disampaikan lagi oleh orang itu, bisa bertambah, bisa berkurang. Disampaikan lagi, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan kebohongan getok tular. Ya. Kebohongan yang sambung bersambung. Seperti itu. Inilah level kebohongan yang terjadi dalam kaidah linguistik. Semuanya kebohongan ini bisa berdampak hukum menurut kaidah linguistik forensik. Kalau ada pihak yang mengadu dan dirugikan secara material. Maksudnya itu, kalau tidak dirugikan secara material hanya malu saja, hanya dampak sosial saja, itu tidak berdampak hukum kebohongan ini. Kalau kebohongan itu menimbulkan kerugian material dan dapat diukur kerugiannya dan dilaporkan oleh pihak yang memang dirugikan, ya, barulah berdampak hukum. Baik di level yang pertama, yang kebohongan yang bertentangan diametral, baik kebohongan yang berbeda, baik kebohongan yang kurang maupun kebohongan yang lebih. Ya. Baik. Dari beberapa kriteria tadi, baik diametral, berkelebihan, berkurangan, atau ditambah-tambahi tadi, saya mau tanyakan Prof, bisa nggak untuk menyederhanakan dengan pendekatan antonim ya, lawan dari kebohongan itu adalah kebenaran atau kejujuran. Kira-kira secara bahasa mudah bisa tidak untuk menyederhanakan ada kebohongan berarti ada kebenaran atau kejujuran begitu? Ya, ini memerlukan tahapan-tahapan pengujian. Ya. Ya. Secara global, uji kebohongan itu sering menggunakan teori semiotika. Teori tentang tanda. Ya. Ini sebuah teori yang secara global digunakan sangat viral. Ya. Kalau dicek di Google itu sampai 72% ilmuwan menggunakan teori semiotik segitiga ini. Pertama adalah bagaimana sebuah pernyataan diukur kebenarannya atau kebohongannya dari segi kualitatif. Yang disebut dengan quasign. Tanda kualitatif. Misalnya, saya berikan contoh, gitu, sejauh mana sebuah tuturan itu mewakili unsur-unsur yang ada dalam peristiwa. Kalau kebenaran dan kebohongan itu menyangkut kejadian, berita, kan ada syarat-syarat kelengkapan berita. Ya, yang dikenal sangat populer dengan istilah ribawe satu hal. Di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan seterusnya. Itu bisa diperiksa apakah sebuah pernyataan itu bohong atau benar, memenuhi nggak kriteria itu. Kalau ada salah satu saja yang tidak ada, maka ya, dia tidak memenuhi kriteria sebagai berita yang benar, karena ada yang terlewat atau disembunyikan. Terlewat tidak sengaja, tidak terjangkau, disembunyikan itu sengaja. Yang berdampak hukum adalah yang disengaja. Ya. Yang tidak disengaja, yang terlewat atau tidak terjangkau karena keterbatasan wartawan, keterbatasan penutur untuk mendapatkan informasi, biasanya diselesaikan di Dewan Pers. Lanjut Prof, tadi sebenarnya saya mau urut dari unsur yang pertama dulu norma, tapi menarik tadi Prof sudah masuk juga dikaitkan dengan konsekuensi hukumnya, di mana tadi saya masih ingat betul kebohongan itu baru berdampak hukum kalau ada korban yang dirugikan dan kerugiannya material dapat melaporkan itu karena itu delik aduan ya. Baik, yang kedua unsurnya orang tadi atau korban tadi melaporkan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. SKB antara Kapolri, Menko Menko Info. Hah?
Menkominfo. Ya, itu kemudian Menkominfo ya, Sama dengan Kejagung, kejaksaan SKB-nya itu ya. Di situ di SKB pasal 27 menyebutkan bahwa itu harus tidak bisa diwakili, harus menimbulkan kerugian material. Ya, pertanyaannya bro, bagaimana kalau kerugian tadi dideskripsikan secara imaterial, misalnya rasa nggak nyaman, rasa malu, rasa gelisah, dan sebagainya. Tetapi yang jelas tidak dideskripsikan secara material. Apakah itu bisa tetap dilanjutkan dalam konsekuensi hukum begitu? Dalam kajian linguistik forensik, hal-hal yang imaterial, ya, itu dampaknya itu dampak sosial. Ya. Itu. Dia jadi malu, dia jadi terasing, dia jadi dikucilkan, begitu ya. Karena linguistik forensik itu seperti DNA, seperti sidik jari ya. Kami harus memastikan, tidak bisa menduga-duga ya. Sementara bukti-bukti imaterial itu kan hanya dugaan-dugaan, hanya ada dalam kognisi, itu fenomena psikologi. Oh. Ya. Bukan fenomena empirik, bukan fenomena yang bisa dilihat, didengar, diraba, dicicipi, dicium. Ini jadi linguistik forensik hanya merujuk ke situ. Ya. Sama dengan forensik yang lain. Ya. Jadi bukti objek analisis itu harus fisikal. Ya. Empiris. Dalam bahasa itu bisa bahasa lisan atau bahasa tulis. Ya. Seperti itu. Baik. Bagaimana kalau kemudian sikap kerugian itu selain imaterial justru dalam bentuk sikap batin gitu, merasa ya. Perasaan-perasaan yang menjadi sikap batin seseorang itu ada dua pertanyaan, Prof. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai fenomena yang harus aktual tadi atau dia fenomena psikologi? Yang kedua, apakah unsur daripada kerugian itu bisa cukup dikonfirmasi dengan rasa gelisah yang merupakan sikap batin tadi dan baru teraktualisasi setelah ditanyakan kepada orang lain? Kalau dalam proses hukum, sikap batin tadi baru teraktualisasi setelah ditanya dalam BAP. Mohon diterangkan. Kegelisahan, keresahan, ya itu kan itu fenomena kognitif. Jadi begini yang mulia, dalam berbahasa itu ada beberapa level. Ada yang disebut dengan pragma fisika. Seseorang berkata berdasarkan sesuatu yang sangat fisikal, sesuatu yang empirik, sesuatu yang dilihat, didengar, kemudian dia mengatakan sesuatu, dan itu bisa diverifikasi oleh orang lain. Ya. Naik dari fisikal, orang berbahasa bukan hanya fisikal, tapi kognitif. Apa yang dipikirkan, yang dirasakan, dikatakan. Ya. Seperti itu. Itu nggak kelihatan kan? Ini biasanya ini merupakan kajian forensik psikologi. Ya. Sejauh mana sebuah gejala-gejala yang muncul ke permukaan itu menunjukkan kondisi kognisi atau perasaan tertentu. Level ketiga, orang berbahasa karena pragma sosial, konvensi, kesepakatan, ya. Kebiasaan, segala macam. Ya. Dan bahasa itu pada dasarnya adalah konvensi. Seperti itu. Dan yang terakhir, pragma religius. Ya. Orang berbahasa karena keyakinan. Nah ini nggak bisa diverifikasi. Ya. Itu, ya. Karena yang tahu persis, ya, gitu ya. Bahasa sebagai representasi keyakinan itu hanya dia sendiri dengan Tuhannya. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu yang datang dari konsep agama itu sewenang-wenang kita tafsirkan dengan tafsir kita. Ya. Jadi level-level itulah. Nah ketika ada fenomena kegelisahan, dalam kajian linguistik forensik itu wilayah non hukum, ya. Non hukum ya. Yang nggak terukur, soalnya ketika masuk wilayah hukum, bagaimana kita mengukur fenomena kegelisahan?
Baik, saya lanjutkan, Prof. Lain dengan kerusuhan misalnya. Ya. Itu fisikal. Terukur lagi. Terukur, rusuh. Siapa pelakunya, di mana, kapan, itu bisa ini. Ya. Kalau kerusuhan. Karena kerusuhan itu fenomena sosial. Sementara kegelisahan itu fenomena psikologi. Ada di benak manusia. Baik. Kami lanjutkan pada unsur selanjutnya, Prof. Di pasal 14 ini ada unsur menerbitkan. Secara bahasa, frasa menerbitkan itu apa pengertiannya, Prof? Itu padanan dari mempublikasikan. Ya. Itu. Artinya sesuatu yang tadi ya, itu padanannya sama dengan menyebarkan. Menyebarkan. Ya. Hanya dalam kata apa? Menerbitkan. Menerbitkan itu mengandung makna penggandaan. Ya. Jadi sesuatu itu diperbanyak. Kalau menyebarkan bisa hanya satu lembar, ya, nyampaikan satu orang. Kalau menerbitkan, ini ada aspek kuantitatif, ya, sekian banyak, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Baik, ini yang unsur yang paling penting lagi ingin kami tanyakan adalah frasa atau ungkapan keonaran, karena ini yang memang dari kemarin kami perlu penjelasan secara linguistik, karena di dalam pasal juga tidak ada penjelasannya begitu. Apa yang dimaksud dengan keonaran? Khususnya nanti kalau dikaitkan dalam proses pidana, begitu. Sebagaimana keahlian Prof selaku ahli linguistik forensik. Keonaran itu bentuk dasarnya onar, yaitu bentuk verbal, sebuah tindakan. Gitu ya. Dalam kategori linguistik forensik itu speech act, ya. Artinya sesuatu ungkapan verbal yang bisa diukur dalam perilaku. Onar itu. Artinya sesuatu yang bisa diperiksa, dilihat, didengar, ya itu terjadi. Sementara ketika bentuknya adalah keonaran, ini menjadi adverb, ya, menjadi situasi dan kondisi, ya, yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Ini onar. Gitu, ya. Jadi di situ ada ketertiban umum. Jadi onar itu cenderung berlangsung di ruang publik dan nggak sendirian. Tidak ada keonaran kalau hanya sendirian. Berjamaah ini onar itu. Ya. Baik, saya kaitkan keonaran ini tentu dalam konteks peristiwa. Pertama ini Undang-Undang tahun 46 dan peristiwanya keonaran tadi, bisakah keonaran tadi kita anggap hadir dalam suatu peristiwa kalau yang pertama itu menimbulkan gelisah. Jadi ada semacam sinonim seolah-olah keonaran itu sama dengan rasa gelisah. Yang kedua, keonaran tadi tidak muncul di ruang publik, ruang nyata, ruang konvensional, tapi di ruang digital. Sebagaimana kita ketahui saat terbitnya undang-undang ini dulu belum ada atau tidak ada ruang digital. Keonaran di ruang digital misalkan pro kontra komentar di dalam suatu ujaran yang dianggap itu menimbulkan keonaran. Yang ketiga, saya juga ingin konfirmasi apakah suatu keonaran tadi terkonfirmasi dengan adanya demonstrasi. Jadi 3 hal ini Prof tolong, apakah keonaran itu muncul dalam bentuk rasa gelisah, yang kedua di ruang sosial media, tadi Prof katakan harus di ruang konvensional. Yang ketiga, apakah bisa suatu aktivitas demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya keonaran? Begitu. Baiklah. Undang-Undang nomor 14 itu tahun nomor 1 ya. Pasalnya 46 ya. Itu memang ada di situ kata keonaran. Ya. Itu dari segi linguistik forensik itu berasal dari kata onar. Ya. Dan kalau kita konfirmasi pertama, ya, ketika saya menganalisis itu KBBI. Untuk mendapatkan makna leksikal. Ya. Saya tidak menemukan di KBBI, ya, ketika diklik onar, itu ada turunan gelisah. Nggak ada. Sama sekali tidak ada ya? Sama sekali tidak ada. Anak kata dari itu nggak ada ya? Jadi penjelasan dari kata onar itu, di KBBI tidak ada kata gelisah. Yang ada adalah tindakan, kejadian. Ya. Yang berlangsung di tempat umum. Ya. Itu leksikalnya. Tapi untuk
memahami sebuah kata tidak cukup mengalektika saja, harus dianalisis juga konteksnya, kapan, di mana, siapa, ditujukan kepada siapa kata itu, ya, itu akan berubah, bertambah, bergeser si makna. Nah, makna keonaran saya uji petik lewat Google, ya, itu dari masa terbitnya kata onar itu dalam draft hukum tahun 46 sampai hari ini, ya, itu hanya muncul, ya, dalam berita di Detikcom, di majalah Pista tahun 85, ya, di Harian Abadi tahun 64, berkaitan dengan kejadian kriminal, ya, dan huru hara yang dilakukan oleh anak-anak muda dan para begal. Itu aja. Nggak ada kata onar digunakan misalnya untuk demo, nggak ada. Saya nggak menemukan, ya. Itu bisa diuji di Google, ya. Nah, terakhir saya dapat di majalah Vista misalnya kata onar itu dipertunjukkan musik Good Bless, ya, gitu. Musik, pertunjukan segala macam, anak-anak bikin ribut segala macam. Majalah Vista memberi judul terjadi keonaran untuk seperti itu. Di Sindo, ya, beberapa bulan yang lalu kata onar digunakan untuk geng motor, ya, yang membawa senjata tajam di jalanan dan mengganggu ketertiban umum. Media mengasih label onar. Ya. Baik. Jadi dari segi teks, ya, nggak ada urusan dengan gelisah. Dari segi konteks, ternyata ini kata onar ini sangat spesial. Baik penuturnya, media, ditujukan kepada siapa dan tentang apa. Karena itulah lapisan-lapisan yang memang lazim terjadi dalam analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi sejauh mana teks itu berdampak hukum ketika diverifikasi ke peristiwa. Baik, saya ingin mengkonfirmasi, Prof. Prof tadi sudah jelaskan bahwa keonaran itu harus hadir di ruang nyata, ruang konvensional. Nah, pertanyaan kedua tadi setelah masalah gelisah, yang kedua, apakah pro kontra di ruang sosial media ditandai dengan adanya komentar beragam, komentar yang berseberangan, itu bisa dianggap bagian dari keonaran? Ini di sosial media, Bro, bukan di ruang konvensional. Nah, saya memang saya peneliti khusus penggunaan bahasa di ruang virtual. Disertasi saya tentang itu, ya. Tentang kata terorisme di berbagai media di Indonesia, ya, gitu. Dan bagaimana respon publik terhadap kata terorisme itu. Jadi saya mengenal betul karakteristik penggunaan bahasa di ruang virtual. Ada dua kategori yang mulia di situ. Ada konteks media dengan segala macam teknologinya. Ada konteks situasi komunikasi. Ya. Jadi konteks media di ruang virtual itu berbeda dengan konteks media di ruang konvensional. Ya. Karena ada bantuan teknologi yang nggak bisa terjadi di ruang konvensional. Misalnya komunikasi sinkronis, asinkronis, ya, pilihan kata, tematik dan sebagainya itu dipengaruhi oleh bagaimana media memfasilitasi semuanya. Sehingga kata-kata yang beremosi tinggi misalnya di ruang virtual itu ternyata hasil penelitian saya tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di ruang konvensional. Di ruang virtual ada maki-maki, amarah yang luar biasa dengan kata-kata nama binatang segala macam. Ya. Tapi ketika terjadi di ruang konvensional itu drop, hilang, bahkan terjadi proses eufemisme, penghalusan yang luar biasa. Ya. Makanya saya merekomendasikan dalam beberapa kasus penggunaan bahasa di ruang virtual, analisis dampak hukumnya tidak bisa disamakan dengan analisis penggunaan bahasa di ruang konvensional.
Karena alasan karakteristik media. Yang kedua, alasan karakteristik situasi komunikasi. Ya. Ya. Situasi komunikasi di ruang virtual berbeda dengan situasi komunikasi di ruang konvensional. Misalnya soal relasi kuasa. Ya. Itu. Saya rakyat biasa, Pak Jokowi presiden, maaf. Ya. Di ruang konvensional tentu saya akan menggunakan sejumlah perangkat sebagai posisi sebagai rakyat kepada presiden. Saya determinan, Pak Jokowi pasti dominan dengan kepresidenannya. Di ruang virtual saya bisa leluasa, ya. Apalagi kalau pakai anonim. Sebagai sahabat, Begitu ya. sebagai teman, dengan komentar, bahkan bisa mungkin saja kalau saya marah, saya tunjukkan emosi saya. Kenapa? Tidak face to face, tidak berhadap-hadapan. Jadi pengaruh situasi komunikasi di ruang virtual itu sangat signifikan. Baik, Ya. saya kembalikan kepada makna kontekstual. Kalau leksikal sudah jelas nggak masuk, kontekstual, saya mau kaitkan begini, Bro. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kan pasti ditujukan untuk keonaran di ruang konvensional. Nah, hari ini misalkan ada anggapan bahwa keonaran itu terjadi di ruang virtual. Apakah sesuai dengan keterangan Prof tadi, apakah ini tetap bisa dipaksakan? Dianggap sama apa yang terjadi di ruang sosial media dengan ruang konvensional, padahal faktanya telah terjadi penghalusan menurut bahasa Prof tadi. Ya. Yang mulia, saya harus melakukan interpretasi ya kalau memasuki wilayah ini. Karena ada dua data yang berbeda penggunaan bahasa pada waktu undang-undang itu diterbitkan kemudian diberlakukan sekarang. Ya. Saya melihat munculnya Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian direvisi 2016, ya, itu adalah fenomena yang sangat cerdas dari segi linguistik forensik. Ya. Artinya pemerintah menangkap bahwa ya, peristiwa penggunaan bahasa di ruang komunikasi itu berbeda dengan di ruang virtual. Makanya muncul Undang-Undang ITE. Khusus mengakomodasi, mengatur bagaimana melindungi masyarakat ya dari tindakan-tindakan berbahasa yang berdampak hukum di ruang virtual ITE gitu ya. Ini bisa dikonfirmasi ke ahli pidana misalnya apakah sejauh mana itu, karena saya melihat ini nggak bisa disamakan gitu ya, seperti itu. Kedua, analisis historis. Ya. Jadi dalam kajian linguistik forensik, yang namanya kata, maknanya itu terikat oleh masa. Oleh masa. Kata gotong royong hari ini, dengan ketika kita menjelang kemerdekaan itu ternyata sudah bergeser sekali. Ketika zaman kemerdekaan, yang namanya gotong royong itu gratisan banget. Ya. Kalau sekarang? Sekarang minimal ada konsumsi. Ya. Gitu. Bahkan harus ada uang saku, namanya gotong. Nah, namanya masih label gotong royong, ya. Tapi tindakannya sudah berbeda. Ini bukan dosa, bukan apa. Bahasa begitu memang karakteristiknya, ya. Itu ya. Jadi dinamis dan sesuai dengan konvensinya. Makanya ketika pemerintah mengantisipasi perkembangan hukum, muncullah Undang-Undang ITE. Kenapa perilaku tindakan berbahasa di ruang komunikasi sudah tidak memadai lagi, gitu ya? Seperti gitu. Makanya muncullah Undang-Undang ITE, terutama pasal 28 yang saya tahu ya, itu yang menunjuk kepada tindakan-tindakan ya yang berbahasa yang menimbulkan kebencian dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Sehingga ketika ada fenomena penggunaan bahasa yang berdampak hukum di ruang virtual, menurut saya, tafsir saya, relevannya itu dengan Undang-Undang ITE. Karena undang-undangnya dimaksudkan memang untuk itu. Untuk itu ya. Lex spesialisnya memang untuk itu. Iya, untuk itu. Untuk semua tindakan. Di ruang digital. Di riwayat hidup saya ada sekitar 170 sekian pengalaman saya mengadvokasi kasus-kasus. 50 kasus itu lebih banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya di ruang virtual. Ya. Itu. Baik. Seperti gitu.
Tinggal satu lagi, Bro, sebelum beranjak ke pasal yang lain. Jadi tentang demo itu sendiri, Bro, mau diterangkan demo itu secara mungkin leksikal atau ada makna yang lain yang mungkin Prof bisa terangkan, apa maknanya, apakah halal demo dan seterusnya. Yang paling penting adalah kami ingin tahu apakah adanya satu demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya satu tindakan keonaran. Demo ini itu kosakata asing ya, itu berasal dari bahasa Latin. Kata dasarnya demos, ya. Bisa demonstrasi, bahkan berdekatan dengan demokrasi, ya. Itu sama kata-kata dasarnya. Kalau demokrasi, demosnya itu rakyat, ya. Krasi itu pemerintahan, kekuasaan. Jadi pemerintahan, kekuasaan yang berdasarkan berbasis kerakyatan. Sederhananya begitu. Demonstrasi, ya, demonstrasi itu adalah unjuk pendapat, unjuk perasaan, ya. Unjuk Bagaimana pendapat, rakyat ya mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya yang berkaitan dengan pelayanan publik pada mulanya dulu. Ya. Jadi kasus-kasus publik, ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kemudaratan orang banyak. Itu asal muasalnya. Dalam konteks Indonesia bisa saya telusuri, Undang-Undang Dasar 45 menjamin ya kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Turunannya ya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 jelas eksplisit ya menulis kata demonstrasi ya sebagai tindakan. Ya, kata kuncinya itu adalah tindakan. Jadi harus ada yang melakukan. Bisa perorangan, bisa kelompok. Ini undang-undang, ya. Itu. Apa? Sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Ini bahasa undang-undang. Ya. Nah, ini bisa diverifikasi kepada konteksnya. Ada kejadian demokrasi, tinggal diverifikasi saja. Baik. Ya. Apakah memenuhi syarat? Ya, dia mengungkapkan aspirasi berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan personal. Ya, karena dalam analisis linguistik forensik, kasus itu terbagi dua yang mulia. Ada kasus absolut, ada kasus struktural. Ya. Absolut itu hanya berkaitan dengan identitas dirinya sendiri, yang negara melindunginya. Ketika masuk ke wilayah struktural, itu terbuka. Ya. Semua perilaku terbuka untuk didemo, dituntut pertanggungjawabannya, ya, karena dia merupakan pejabat publik, itu rakyat berhak, ya, menuntut, mengontrol kalau ada hal-hal yang menyimpang dari publik. Baik. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Jokowi yang merindukan di demo. Di demo, ya? betul ya. Luar biasa gitu, sangat demokratis negara ini, ya, seperti itu ya. Baik, secara linguistik forensik, Bro, demo itu legal atau ilegal sih? Apa? Demo itu legal, halal. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang hanya persoalannya di situ ada ekses, ya. Sepanjang tidak ada akses tetap halal gitu ya. Akses apa yang membuat demo itu menjadi kejahatan? Tidak ada hubungannya dengan demo, itu ada pasal-pasal lain, ada derivasinya. Oh, ya, akses apa saja, Bro? Contohnya? Ketika menimbulkan kerugian, ya, untuk persona atau kepentingan umum, yang dituntut itu bukan demonya, ya. Individunya. Perilaku kerusuhannya ini sebagai tindakan kriminal. Demonya tetap sah. Demonya tidak gugur sebagai sesuatu yang dimuliakan, sebagai bagian dari hak dan ekspresi berdemokrasi. Tapi tindakan yang merugikan, taman-taman jadi rusak, ya, menimbulkan luka dan sebagainya, segala macam. Dan itu pun dalam kajian linguistik forensik, tindakan itu harus menimbulkan kerugian material yang terukur. Baik. Ya, seperti itu. Baik, Bro. Ini ada peristiwa demo tadi sah, ada pemberitahuannya, tidak ada kerugiannya, bahkan aspirasinya ditampung, bahkan aparat kepolisian juga ikut menjaga. Sama sekali itu tidak ada akses kejahatannya gitu.
Kalau ada akses kejahatannya, paling tidak akan dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Ini demonya tidak dibubarkan sama sekali, tidak ada akses kejahatan. Nah, kalau demo yang demikian tadi, yang ada pemberitahuannya, yang ada pengawalan aparat, yang penyampaian aspirasinya juga diterima, yang selesai juga dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam, tidak ada akses negatif lah gitu. Apakah demo yang demikian kemudian bisa ditafsirkan sebagai demo yang patut disebut atau dikualifikasikan sebagai keonaran? Jika indikator-indikator itu terjadi, karena saya tidak tahu faktanya ya. Jika indikator-indikator itu yang terjadi, ya, maka tindakan demo itu sesuai dengan undang-undang itu tidak berdampak hukum. Tidak berdampak hukum. Dan bukan merupakan dampak dari keonaran begitu. Keonaran dengan demo itu hal yang berbeda ya. Itu bukan sesuatu yang melekat. Baik, Prof. Sebelum dilanjutkan, Prof, keonaran itu di undang-undang tahun 46 itu, ya, itu demo di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Ya. Baik, Prof. Sebelum dilanjutkan, kalau mau minum dulu, monggo, Prof. Nanti ketimbang diingatkan oleh majelis hakim. Minum dulu. Monggo. Maaf yang mulia, saya minum dulu. Oke, silakan diciptakan minum dulu. Izin yang mulia untuk melanjutkan. Baik, Prof, kita lanjutkan. Menarik sekali diskusi ini. Mudah-mudahan ini menjadi terang apa yang menjadi hal-hal yang ingin kami ketahui juga majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum. Prof, masuk ke hal yang kedua. Ada ungkapan di pasal 15-nya, kita masuk ke pasal 15-nya ya. Kabar yang tidak lengkap, ada juga kabar yang tidak pasti. Apa sih maksud dari kabar yang tidak lengkap? Tidak pasti, berkelebihan. Nah, 3 hal. Kabar yang tidak lengkap dan kabar yang tidak pasti itu ada 2 hal yang berbeda. Ya. Tidak lengkap, ya, kabar itu menyangkut komponen. Ya. Jadi ada kategori, ya, bahwa sebuah kabar itu lengkap. Itu sangat dipelajari itu sejak SMP SMA ya sampai perguruan tinggi. 5W1 jawab 6 pertanyaan itu, maka lengkaplah sebuah berita. Belum masuk kepada kebenaran, ya. Tapi kelengkapan belum tentu loh yang lengkap ini benar. Nah, karena uji kelengkapan dengan uji kebenaran adalah hal yang berbeda. Jadi ketika ada ungkapan berita tidak lengkap, ada komponen yang tidak ada dalam berita itu. Bisa di mananya, bisa kapannya, bisa siapanya, bisa bagaimananya, bisa mengapanya, dan seterusnya. Dan berdampak hukumnya atau tidak, ya, itu tergantung petuturnya, siapa pembaca itu. Apakah dia dirugikan ya, dengan ketidaklengkapan itu secara material atau tidak? Itu ya, karena orang boleh-boleh saja memberitakan berita tidak lengkap ketika dia belum menemukan kelengkapan. Ya, dan itu biasanya disebutkan, ya, karena sumber tidak bisa memberitakan maka hal ini belum diketahui. Biasa saja, ya, seperti itu. Jadi bukan aib ya ketika berita itu tidak lengkap. Ya, baru sampai di situ, sementara ini dikejar-kejar lain. Harus memberitakan. Masa koran ini harus berhenti dulu terbit nih, itu menunjuk kelengkapan, itu sementara deadline sudah tiba, misalnya seperti itu. Ya. Yang kedua tadi apa? Tidak pasti atau berkelebihan. Tidak pasti, ini adalah masalah kualitatif. Ya. Itu. Apakah ini pasti nggak korbannya sekian, tempatnya di Solo, ya, bahwa ini adalah tabrak lari, ya. Ini adalah bis nomor sekian, ini indikator-indikator juga ini. Ya. Ada bagian yang meragukan. Ya. Biasanya ketidakpastian kabar itu berkaitan dengan sumber. Ya. Itu. Sumbernya meragukan. Ya. Sumbernya kurang punya otoritas, gitu ya. Seperti begitu. Atau sengaja memang dia membangun ketidakpastian, bisa saja. Di dunia politik itu sangat lazim, ya.
antara front stage dengan backstage berbeda. Apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi sangat biasa berlawanan secara diametral. Kalau tidak begitu ya bukan politik. Nah, misalkan ada kabar tidak akan import, tidak akan utang, itu kemudian pada faktanya import dan utang. Ini saya mau ambil contoh peristiwa saja. Apa itu masuk kategori kebohongan atau kabar yang tidak lengkap begitu? Secara normatif itu kebohongan. Kebohongan. Ya? Tapi ketika itu terjadi di panggung politik, ya itu keberanian. Keberanian. Luar biasa. Iya, keberanian dong. Iya. Baik Prof, terima kasih Prof untuk pasal yang pertama. Saya hanya satu lagi. Apakah ungkapan atau frasa masalah keonaran menerbitkan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 itu sama sehingga nanti kami bisa adopsi secara mutatis mutandis pengertiannya dari yang sudah Prof jelaskan tadi? Bagaimana kurang? Di pasal 14 dan pasal 15 itu sama, ada ungkapan menerbitkan keonaran juga di ujungnya. Apakah penjelasan ini akan sama pengertiannya baik di pasal 14 atau pasal 15? Kalau sama berarti frasa-frasa tadi tidak perlu kami tanya karena penjelasannya sudah dijelaskan di pasal 14 tadi, begitu. Lazimnya ya sebuah teks undang-undang itu sebagai satu kesatuan wacana secara tematik, ya pilihan kata, struktur kalimat itu mengikat, ya sehingga tafsirnya nggak bisa keluar dari situ. Aneh ya, kalau ada keonaran di pasal 14, ya kemudian berbeda dengan pasal 15. Padahal itu merupakan satu kesatuan. Ya, seperti gitu. Artinya saya kalau memeriksa draft undang-undang di DPR, gitu ya, kalau ada yang gitu saya kasih catatan, ya. Itu. Bahwa ini kenapa ada makna yang berbeda hanya gara-gara pasal yang berbeda. Padahal itu merupakan satu paket yang nantinya dalam pelaksanaannya dijadikan satu kesatuan. Saya ingin simpulkan Prof, berarti penjelasan Prof tentang keonaran, penerbitkan keonaran tadi juga sama ya untuk konteks pasal yang 15. Masuk Prof, dakwaan kedua pasal 28A ayat 2 Undang-Undang ITE. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya itu juntonya 45A ayat 2. Ini 6 tahun penjara. Kalau menyebarkan sudah, nah tadi juga sudah, saya mau masuk kepada frasa atau ungkapan permusuhan kebencian. Nah, apa sih makna dari permusuhan, kebencian dan kebencian? Dari musuh dulu ya. Itu permusuhan itu bentuk dasarnya musuh, ya. Maknanya secara leksikal ya, sesuatu yang berlawanan secara diametral dengan kita, ya. Itu. Jadi sesuatu yang mengancam diri kita, ada kata ancaman di sana, gitu. Ada kata perbedaan di situ, gitu. Ada kata tekanan di situ kalau ada permusuhan. Ya. Jadi kata-kata yang melekat, ya pada kata permusuhan. Jadi aneh kalau permusuhan nggak beda, gitu sama, tapi juga nggak ada tekanan, itu ya. Biasanya ingin saling menenggelamkan kan, gitu ya. Itu. Baik dari segi gagasan maupun fisik bahkan gitu ketika permusuhan. Seperti itu. Saya rinci dulu. Sementara yang satu lagi tadi apa? Kebencian. Nah, kebencian ini merupakan fenomena psikologi, ya. Kebencian itu ada di benak seseorang, ya. Itu salah satu pemicunya bisa permusuhan. Gara-gara dia permusuhan itu eksplisit, ya. Bisa diverifikasi melalui tadi persamaan analisis perbedaan, ya. Itu langkah-langkah dia tekanan. Tapi kebencian, ya, itu adalah KBBI mengartikan perasaan tidak suka. Gitu ya. Jadi kata perasaan ininya apa? Kata kuncinya. Ya. Jadi ada di benak orang. Ya. Representasinya itu, munculnya itu, kebencian itu bisa macam-macam. Gitu ya. Tidak mengutarakan apa, ya, mengutarakan kata-kata yang menyakiti. Nah ini sebagai wujud nyata dari kebencian. Ya, indikatornya lah. Gitu ya. Nah, saya masuk kepada satu peristiwa. Bagaimana peristiwa tadi merupakan ujaran yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik. Misalnya terkait dokumen yang legal dari institusi tertentu yang dimiliki oleh organ atau individu tertentu.
Apakah misalnya menyatakan ijazah palsu atau dokumen palsu itu bagian dari ujaran atau tutur yang masuk kategori kebencian? Kalau ini dikaitkan, ijazah itu merupakan bagian dari administrasi untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Mohon diterangkan, Bro. SKB 3 menteri dan 1 lembaga yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE nomor 12 memastikan dalam SKB itu bahwa kalau ada masalah perkara yang berkaitan dengan pemusuhan, kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya, masalah pokoknya dulu sebenarnya dipastikan dulu. Misalnya tadi kata kepala daerah, ya, ini kan bisa jadi tuduhan kebohongan, tapi harus diperkarakan dulu asli palsunya, gitu ya. Karena dalam kaidah linguistik forensik, keaslian dan kepalsuan merupakan fenomena fisikal. Fisikal ya, harus secara fisik. Yang bisa diverifikasi secara empirik. Sesuatu itu palsu atau asli. Dengan cara menghadirkan yang asli. Seperti itu, nggak ada cara lain, ya, dalam pragma fisikal. Gitu, ya. Kalau ternyata kepalsuan itu perbedaan, hanya ada yang berbeda segala macam, ini ditunjukkan ahli. Ya. Terkait perbedaan tadi ya. Nah, kalau ada perbedaan. Ya, kenapa ada perbedaan tahun, perbedaan tanda tangan, perbedaan nama, segala macam, itu ini ada ahlinya. Termasuk perbedaan jenis kertas, tinta, misalkan. Saya termasuk ahli yang berkaitan dengan tulisan, tapi ahli yang berkaitan dengan jenis kertas, ya, dengan penomoran, dengan stempel, saya nggak tahu. Yeah. Itu verifikasi kedua ya, tapi yang pokok harus dihadirkan aslinya. Yeah. Sifatnya taksonomis. Taksonomis itu wajib ditempuh langkah pertama. Ya. Karena kalau langkah pertama tidak dilakukan, langkah berikutnya nggak perlu lagi. Oh. Nggak perlu lagi. Baik, Prof. Tadi kan ada fenomena sosial juga, dinamika di tengah masyarakat. Ya berbeda itu kan belum tentu bermusuhan, begitu. Misalkan kalau kita bicara tentang perbedaan antara Rusia dan Ukraina dalam perang yang terjadi hari ini, bisalah kita kategorikan itu permusuhan. Karena memang mereka perang dan sedang bermusuhan. Bagaimana kalau konteksnya itu perbedaan dalam konteks kritik terhadap ya syarat-syarat dari pejabat publik yang itu merupakan domain publik, begitu loh. Apakah bisa ini dikatakan motif yang sifatnya memusuhi atau permusuhan, begitu? Monggo, Prof. Sarangan. Itu diakomodasi oleh undang-undang ya. Undang-Undang Dasar 45 eksplisit ya menyebut ya kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat ya. Jadi perbedaan itu halal, sah, gitu ya. Termasuk misalkan hari ini ada Partai Demokrat tidak sama dengan PDIP, biasa saja, bukan berarti bermusuhan ya. Ya. Misalkan itu ada pada level berlawanan secara diametral, hitam putih. Hitam putih. Ya, permusuhan itu. Makanya ada gradasinya. Dari permusuhan itu dari yang bertentangan dengan perbedaan, dengan penambahan, dengan pengurangan, itu lebih gradasinya lebih rendah. Ya. Apakah halal bagi seorang warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara itu punya perbedaan pandangan dengan otoritas kepala negara dalam hal dokumen tertentu yang itu merupakan dokumen publik. Misalnya dokumen itu menjadi syarat untuk menduduki jabatan tertentu, jabatan publik. Entah itu presiden, menteri, entah itu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, Bro. Dalam kajian linguistik forensik harus dipastikan dulu, ya, apakah pelakunya itu personal, ya, atau dalam konteks SOP dia, dalam konteks merupakan tanggung jawab dia dalam pekerjaannya. Ketika itu masalah pribadi, ya, itu masuk wilayah SARA, bisa kena sanksi hukum.
Kalau yang diujar itu pribadinya ya. Ya, perilaku pribadinya. Perilaku pribadi. Jika perilaku yang menyangkut kebijakan publik, ya, itu sangat terbuka. Undang-undang membuka ruang selebar-lebarnya, ya, kepada pejabat publik, ya, untuk ya menerima berbagai macam pendapat termasuk yang berbeda. Ya, karena itu merupakan hak dan kewajiban rakyat dalam berdemokrasi. Ini saya mengutip bahasa undang-undang ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Jadi bukan pendapat saya, tapi itulah yang terjadi. Nah, baik, menurut ketentuan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, di sana kan ada jenis-jenis penyampaian pendapat umum ya, termasuk demonstrasi ya, ada pawai, ada orasi ilmiah dan seterusnya begitu. Pertanyaan kami, apakah pendapat yang juga disampaikan di ruang publik dalam hal ini ruang sosial media, lebih spesifik melalui YouTube, itu juga termasuk yang dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Nah, kita lihat dulu ya, di ruang virtual itu ada beberapa macam karakteristik kanal ya. Gitu. Ada media siber seperti Kompas, Detikcom, Cindo, itu media siber. Artinya media seperti konvensional tapi menggunakan saluran virtual. Ya. Makanya Kompas ada edisi konvensionalnya, ya. Yang lain-lain juga ada. Nah, itu terikat oleh undang-undang pers, ya. Karena itu sebagai lembaga, ya, yang memang itu dilindungi oleh pemerintah, ya, sebagai partner pemerintah dalam menunaikan, ya, tugas kontrol, gitu ya. Karena di samping eksekutif, yudikatif, legislatif, yang keempat itu pilarnya itu pers, media, diwakili di ruang virtual itu oleh media cyber media. Oke. Yang kedua media sosial, ini enggak ya. Ini media publik, ya, media masyarakat, gitu ya. Seperti Facebook, YouTube, Twitter, gitu ya. Instagram segala macam itu enggak berbanding lurus dengan Kompas.com, Detikcom apa segala macam. Itu media cyber. Itu enggak ada hubungannya dengan undang-undang pers. Ya. Gitu. Itu dia dikenai oleh undang-undang ITE. Ya, gitu. Jadi saya termasuk yang ikut merumuskan dari awal ya undang-undang ITE ini, Pak yang mulia, itu dimaksudkan untuk melindungi transaksi elektronik. Ya. Hanya kesininya digunakan ya untuk menjerat perilaku-perilaku yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Ya, padahal sebetulnya undang-undang itu sejatinya itu untuk melindungi masyarakat, sangat mulia ya. Agar masyarakat tidak ditipu ya oleh kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan secara material. Nah, ini seperti itu. Ya. Saya ingin tegaskan Prof, berarti Prof berpendapat bahwa segala ujaran yang masuk di sosial media itu tunduknya harusnya undang-undang ITE secara spesialis ya. Tidak bisa digunakan undang-undang konvensional. Tadi karena secara keilmuan karakteristiknya itu berbeda ya, bukan bertentangan, tidak bertentangan. Ada beberapa persamaan tapi berbeda. Gitu ya. Makanya muncul undang-undang itu. Baik Prof, lanjut ke unsur sana kan dikatakan diborong semua ini. Diborong semua, yang lain enggak dikasih. Ini masalahnya teorinya dulu. Nanti kawan-kawan masuk ke faktanya dulu. Iya, atau diborong semua pertanyaannya. Khawatir nanti tidak nyambung ya gitu. Mungkin saya juga sedang menikmati ini. Dibagi sama teman-temannya lah. Ya. Moga. Ya, silakan. Ya. Izin majelis dilanjutkan. Prof, di pasal 28 itu kan ada frasa ungkapan ya basis daripada menyebarkan kebencian dan permusuhan itu berdasarkan sara atau yang kita kenal dengan istilah suku, agama, ras dan antar golongan. Mohon dijelaskan ungkapan atau frasa sara tadi satu persatu, Prof. Waduh, berat ini. Jadi sara itu ya
Itu akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua kosakata yang ada dalam akronim SARA itu semuanya netral yang mulia. Ya. Pada dasarnya semuanya netral. Ya. Kecuali kalau kata-kata itu ya, digunakan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian. Ya. Atas nama suku, atas nama golongan, atas nama agama, atas nama antar golongan, ya, digunakan untuk sebuah tindakan, ya, yang merugikan secara material, ya, masyarakat publik. Itu. Misalnya, jadi sehari-hari kita menggunakan kata-kata itu, ya. Itu saya nggak bisa menyesali sebagai suku Sunda, saya bangga loh sebagai orang Sunda. Tapi saya tidak menghinakan, tidak menyepelekan orang non Sunda ya. Iya, kemarin saya jajan bakso di sini, ada tukang goreng ketan, aneh, ya. Ini goreng ketan namanya Jawa, tapi namanya Priangan. Nah, gitu ya. Artinya saya jadi bersahabat, ngerasa diakui, ya. Ketika di Solo ini ada kata ya, karena kata Priangan itu milik kami di Sunda. Artinya nggak ada masalah sebetulnya. Itu ya. Saya ingin borong sebetulnya itu gorengan tadi ya. Istri saya melirik, nggak boleh karena saya pengidap diabetes. Masya Allah. Artinya itulah pentingnya. Agama ya antar golongan najis nggak bisa dihapuskan dari kehidupan manusia. Iya. Gitu ya. Hanya ketika itu berdampak atas nama agama membunuh misalnya. Ya. Atas nama agama menghina orang lain, ya. Atas nama agama mencuna, ini yang jadi masalah hukum. Ya. Misalnya nih dalam konteks peristiwa, saya adalah seorang muslim, saya pergi ke Singapura, sebagai seorang muslim saya terikat dengan akidah syariat Islam, di antaranya harus makan makanan halal. Iya. Dan ketika saya bertanya, ada nggak masakan yang halal? Itu juga SARA sebenarnya, tapi apakah yang demikian itu masuk konsekuensi kejahatan gitu? Tidak ada. Saya mendapatkan jaminan. Ya, kita harus mendapatkan jaminan bahwa makanan yang kita makan itu halal. Ya. Artinya tanpa mendiskreditkan, tanpa membubarkan ya, keyakinan agama orang lain. Membubarkan restoran yang menjual makanan haram. Itu tindakan membubarkan itu yang menjual makanan haram itulah itu yang terikat oleh undang-undang. Bagaimana ya pemerintah mengatur itu? Nah, ada satu peristiwa, Prof. Orang punya keyakinan pada ajaran agama tertentu, kemudian saya menggunakan ungkapan umum saya ya, bersumpah atas nama Tuhan, dan dia meyakini apa yang dia sampaikan benar, dan dia sanggup ya dilaknat oleh Tuhan kalau apa yang dia sampaikan itu keliru. Apakah hal yang demikian juga adalah satu tindakan atau ujaran yang bernada SARA yang masuk kategori kejahatan, atau ini biasa saja karena dia meyakini ajaran agamanya? Negara kita hidup di Indonesia nih ya, negara kita menjamin kebebasan ya untuk mewujudkan keyakinan agamanya masing-masing tanpa menimbulkan gangguan kepada pihak-pihak yang lain. Kita nggak boleh mengganggu dan kita juga nggak boleh diganggu. Itu jaminan, gitu ya. Itu yang muncul dari asas ketuhanan yang maha esa. Ya. Jadi rujukannya adalah, ya, itu adalah ideologi negara. Ya. Kita hidup ketika masuk ke Singapura mungkin beda, ya. Masuk ke Jepang beda lagi. Kita nggak bisa memberlakukan lagi, gitu ya, undang-undang yang berlaku di sini. Oh, saya orang Indonesia, itu saya ingin berperilaku sesuai dengan undang Indonesia, nggak bisa. Ya, nah, terikat oleh tempat dan waktu. Ya. Baik. Nah, ketika ada ada ini ya, ini dalam konteks peristiwa, saya tidak merujuk fakta tertentu karena nanti khawatir masuk pada perkara dan nanti ahli mengambil alih peran hakim begitu. Peristiwa tadi adalah upaya untuk meyakini ajaran agama dan mempraktikannya. Tapi ternyata ada dampak. Dampaknya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang memuliakan, yang menyetujui, mendukung, ada yang mencela. Apakah respon ada yang mencela, ada yang nggak nyaman, ada yang dukung, ada yang tidak mendukung. Itu bisa berdampak, ini bagian dari perilaku SARA. Contoh, lebih spesifik nih ya. Ada orang meyakini
memanjangkan janggut itu sunnah Nabi, lalu ada yang mencerah, oh ini radikal teroris. Tapi ada juga yang mengatakan, oh itu orang ingin menjalankan sunnah. Artinya adanya celaan atau ada persetujuan atau tidak persetujuan itu bisa nggak dianggap sebagai konfirmasi adanya tindakan sara, perilaku sara sebagaimana pasal 28 Undang-Undang ITE ini. Dalam kaidah linguistik forensik, dalam konteks komunikasi, gitu. Dampak komunikasi itu bisa positif, bisa negatif, dan bisa netral, ya. Bisa ambigu, nggak setuju, nggak menolak seperti itu. Gara-gara komunikasi. Kalau kita diem aja, nggak ada risiko komunikasi. Gara-gara kita ngomong, ya, kita harus siap, ya, berbeda dengan orang atau sama dengan orang, gitu ya. Jadi sesuatu yang natural, sesuatu yang melekat secara semantik itu merupakan semantik formal, ya. Seperti es itu dingin, api itu panas, ya. Berkomunikasi itu akan menimbulkan pro dan kontra. Semakin, ya, banyak isi komunikasi yang sesuai dengan konvensi publik, itu akan semakin rendah tingkat pertentangannya. Ya. Semakin kecil, ya, konvensinya bahwa kita itu dengan lawan tutur kita itu semakin berbeda, maka kemungkinan bertentangan. Itu hukum biasa bersihnya. saja. Ini sama dengan hukum bersih ekonomi, teori permintaan dan penawaran. Barang itu semakin banyak semakin murah, semakin sedikit semakin komunikasi juga gitu, ya. Gitu. Semakin sama persepsi orang segala macam, ya. Gitu. Kemungkinan terjadinya kesepakatan semakin tinggi. Ya. Dalam konteks konten ITE, nah konten itu kan saya tidak masuk apakah itu didistribusikan atau tidak, nanti ini sebenarnya ahli ITE dan sampai hari ini ahli ITE tidak dihadirkan gitu ya. Kami ingin fokus saja, apakah satu konten itu viral dianggap memenuhi unsur pidana hanya karena viral begitu? Nah ini tadi ya, makanya saya meneliti tentang karakteristik media di ruang virtual yang mulia. Viralisme itu merupakan indikator, ya, salah satu indikator popularitas, populis, bukan kebenaran. Awas ya, itu. Jadi kebenaran sebuah tuturan, ya, tidak diukur oleh viralisme, oleh banyaknya, ya, pendukung, ya, tapi oleh substansi isinya, seperti itu. Jadi viralisme ini sudah disalahgunakan, makanya muncul apa yang disebut sekarang ini era post-truth, ya, di mana kebenaran sudah berhenti karena kebenaran cenderung diukur melalui fenomena viral. Ini yang harus dilawan, ya, gitu. Kalau kebenaran diukur oleh viralisme, ya, itu bisa dikondisikan. Abu Janda yang paling benar kalau begitu. Beruntung para buzzer, para influencer, ya, itu yang kerjanya sehari-hari memang memviralkan. Viralkan. Waduh. Baik Prof, saya rasa cukup untuk pasal 28 terakhir nih, yang pasal 156A KUHP. Walaupun sebenarnya analis spesialisnya ITE sudah tidak relevan kita membahas pasal-pasal konvensional, tapi tetap saya tanyakan karena dakwaan jaksa juga dengan pasal-pasal konvensional. 156A KUHP tentang penodaan agama. Apa sih yang dimaksud penodaan dan agama itu sendiri, Prof? Penodaan itu menurut kamus adalah sesuatu yang merendahkan dari sesuatu yang sejati, yang seharusnya. Seseorang atau kita menyebut, ya, bahwa agama itu sesuatu yang mulia, yang luhur, yang tinggi, ya. Kemudian disepelekan, dihinakan, direndahkan. Ini adalah gejala penodaan. Hanya penodaan juga fisikal, ya. Itu. Misalnya, ya, orang Swedia membakar Al-Quran, itu kan fisikal, ya. itu adalah penodaan, ya, gitu. Maaf, yang sudah divonis oleh hakim, misalnya Ahok, ya, gitu. Bicara tentang ayat sekian, itu kan perilaku terukur, bisa diverifikasi, ya, itu penodaan.
Jadi hal-hal yang fisika, mengotori masjid misalkan ya, untuk oleh sesuatu yang sangat nista, oleh kotoran dan sebagainya, itu adalah penodaan. Jadi penodaan itu absolut itu ya. Penodaan itu sesuatu yang mulia dibuat rendah, dibuat hina, dibuat seperti. Sehingga ini menimbulkan korban. Siapa korbannya? Orang-orang yang memuliakan. Yang punya agama tadi berarti. Jadi pelapornya itu ini. Korban-korban yang memang memuliakan agama yang kemudian dia melaporkan orang yang menghinakan agama. Dibawa bukti penodaannya berupa apa? Verbal, bisa kata-kata verbal atau non verbal, bisa berupa fisika. Seperti itu. Jadi bisa dihadirkan di pengadilan untuk penodaannya. Dan baik. korbannya harus ada ya. Korbannya harus ada. Harus ada, gitu ya. Dari mana tahu bahwa itu penodaan kalau nggak ada korban? Gitu ya. Kita alat ukur apa yang digunakan? Korban itu bisa personal, bisa lembaga. Misalkan MUI bisa melaporkan, ya, bahwa ini menodai segala macam karena punya otoritas. Ya. Nah, kembali ke otoritas. Apakah unsur penodaan itu memang harus MUI? Karena kami khawatir ya kalau tafsir itu di luar MUI kan bisa debatable, bisa punya pandangan yang berbeda-beda begitu. Tapi kalau sudah diadopsi oleh MUI kan menjadi jelas karena MUI ada lembaga representatif. Kalau ini agamanya agama Islam gitu. Nah ini dalam kajian linguistik forensik, otoritas itu sebagai penutur produk ya, representasi berbahasa ini sangat penting. Ya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan undang-undang yang berlaku. Seseorang bicara itu secara personal atau sebagai seorang jurnalis. Kalau seorang personal yang berlaku undang-undang KUHP umum segala macam. Tapi ketika seorang jurnalis, undang-undang pers dong yang kena. Seperti gitu ya. Jadi sebagai apa dia? Dalam konteks penodaan agama tadi gitu loh. Ya, dalam konteks penodaan agama, ya, otoritas itu ada yang formal, ada yang non formal. Ya. Gitu. Seorang kiai dia punya otoritas non formal. Ya. Bisa ditunjuk ciri-cirinya, punya pesantren, ini apa segala macam, sehingga dia legitimate untuk ngasih label terhadap sebuah tindakan tertentu. Dan itu menjadi konvensi masyarakat, jelas pengikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau itu terjadi pada orang yang meyakini ajaran agama tertentu, kemudian dia mempraktikannya, terlepas mungkin ada yang keliru atau ada yang kurang lengkap, apakah bisa dia dianggap sebagai orang yang menodai agamanya sendiri, padahal dia meyakini sedang mempraktikkan ajaran agamanya? Selama itu direpresentasikan oleh orang yang punya otoritas, ya, yang misalkan dia ulama begitu. Ulama itu sah, ya. Sah, ya. Itu sejarah mencatat seperti itu, timbul ya perbedaan-perbedaan, ya, di antara ulama, di antara kiai juga segala macam. Jadi tidak ada jaminan ya, itu karena dalam linguistik forensik yang ketika objeknya kaidah, bukan fisik, bukan temuan ilmu. Kalau fisik kan dikonfirmasi secara empirik. Kepalsuan, keaslian, mana yang asli, mana yang palsu. Kalau keilmuan, ya mana metodenya, teori apa yang digunakan segala macam. Ketika kaidah, ini agama, sholat, ya, mubahalah, segala macam. Ini kata-kata bukan produk manusia. Baik. Ini produk Tuhan, gitu ya. Rujukannya mana? Bagaimana kata-kata itu diempirikan oleh Nabi, itu aja. Ya, kemudian kiai itu merujuk ke situ, bisa beda, ya, nggak apa-apa. Dia punya otoritas, harus dihargai otoritasnya, ya, perbedaan itu ya. Kecuali seorang pemain bola yang tidak jelas ngerti, pesantrennya, segala macam. Tahu-tahu dia bicara tentang fikih, wah ini nggak punya otoritas. Ya. Jadi kita jangan tabu dengan perbedaan, ya, pertentangan bahkan sekalipun. Baik. Prof, ini Tuhan saja ngasih poin, ya, bahwa berbeda pendapat itu sebuah rahmat, ya, bukan ajab, gitu. Ya. Seperti gitu. Baik, Prof, terakhir nih sebelum ke yang lain, saya lupa tadi, Prof. Jadi banyak dasar ungkapan atau teori-teori yang Prof sampaikan tadi itu ada rujukan. Saya lupa sejak awal. Mohon dijelaskan, Prof, rujukan dalam teori linguistik forensik itu apa saja, siapa tokoh-tokohnya, paling tidak
bisa kita pahami, oh dasar yang Prof sampaikan tadi ada rujukannya begitu Prof. Ya, terima kasih ya. Jadi insya Allah saya tidak mengarang-arang di sini ya. Saya tadi sudah bersumpah atas nama Tuhan. Dan saya bukan hanya tampil sebagai pribadi, tapi mewakili lembaga yang mulia. Saya jelas surat tugas saya. Dan saya satu-satunya guru besar di Indonesia linguistik forensik. Kalau ada yang ngaku-ngaku profesor guru besar itu pasti palsu. Ya. Itu. Saya satu-satunya guru besar linguistik forensik. Di UPI ya? Di UPI. Ya. Kalau ada yang ngaku profesor lain di UPI? Bukan di UPI, di Indonesia. Di Indonesia bahkan. Di Indonesia saya baru pertama. Ya. Jadi, konfirmasi dulu, Andika Duta Bahari itu profesor bukan di UPI? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi itu, tapi dia adalah asisten saya. Oh, ya. Asisten ya, baik. Jadi 15 tahun ini beliau asisten saya. Oke. Silakan dilanjut, Prof. Jadi Oke. teori yang saya gunakan untuk membedah semua tadi, teori induknya dikenal sebagai grand theory, itu teori semiotik. Semiotik ini terbelah dua, ada yang struktural, ada yang pragmatik. Struktural ketika yang dihadapi teks. Fungsional atau pragmatik ketika yang dihadapi itu konteks. Ya, seperti tadi ditanyakan pasal sekian apa segala macam, itu adalah konteksnya. Ada perbedaan, cenderung ada penambahan. Di samping itu, teori besar lainnya saya gunakan pragmatik, CDE juga, ya, karena menyangkut bahasa dalam kaitan dengan kekuasaan. CDE itu apa, Prof? Mohon dijelaskan. Jadi CDE itu critical discourse analysis, ya. Jadi analisis wacana kritis. Artinya bagaimana kita memaknai bukan hanya berhenti di teks, berlanjut juga ke konteks, bahkan berlanjut ke intertekstual. Menghubungkan antara teks lain dengan teks lain. Tadi undang-undang yang tahun 46 saya hubungkan dengan ITE itu intertekstual. Tapi ketika pasal 14 dengan 15 misalkan itu hubungan kontekstual. Itu pisau analisis seperti itu. Dan ini sebuah tren ya, bahwa linguistik forensik ini ya semakin menjadi DNA-nya kajian bahasa berdampak hukum untuk berbagai macam peristiwa hukum. Ya, saya pernah ya mengidentifikasi pelaku pembunuhan yang belum ditemukan berdasarkan ciri-ciri bahasa yang ditinggalkan. Kita bisa diidentifikasi usianya, jenis kelaminnya, sukunya apa, bahkan pekerjaannya. Itu ya, sehingga polisi mendapatkan bahan yang cukup untuk mengejar ciri-ciri pelaku ini, atau penyalahgunaan narkoba, ya, segala macam itu masuk, ya, ketika ada jejak teks, ya. Jadi linguistik forensik itu hanya bisa bekerja kalau ada jejak teks, lisan maupun tulis, ya. Sekarang semakin berkembang. Itu saya salah seorang pengurus asosiasi linguistik forensik di Indonesia. 2 buku yang sudah saya terbitkan dan dijadikan rujukan dalam analisis linguistik forensik, semuanya bisa akses di Shopee atau di Bukalapak. Ya, tulis saja nama saya atau semantik dan dinamika pergulatan makna. Itu buku saya. Di situ saya bongkar bagaimana sebuah makna ya berkembang dari mulai deskriptif sampai interpretatif, eksplanatif, advokatif. Ya. Yang kedua, buku terakhir, semiotik dan kajian wacana interaktif di internet, lebih spesifik. Ya. Itu edisi disertasi saya dalam wujud buku, ya. Menggunakan kasus terorisme. Ya. Saya mencoba mempraktekkan pisau analisis semiotik sedemikian rupa untuk alat pembuktian penggunaan bahasa berdampak hukum. Jadi banyak rujukan-rujukan saya cenderung sangat aktual ya, karena perkembangannya ini sangat dinamis sekali. Ya, kajian ini. Baru saja saya melakukan
kesaksian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan di Cikarang, misalnya ya, itu menggunakan teori ekolinguistik. Ya, bagaimana limbah B3 ya dibuang ke sebuah tempat dan dampaknya seperti apa segala macam, itu ada teorinya dalam linguistik forensik, teori lokusi, ilokusi, perlokusi. Bagaimana sebuah kejadian dibahasakan, kemudian bahasanya kemudian berdampak, bisa hukum, bisa tidak. Jadi kurang lebih cakupannya seperti itu. Ya kalau diutarakan semua ini bisa kuliah. Terima kasih Prof. Ya, Karena ini saya bukan cukup, kuliah, ya. cukuplah Prof untuk meyakini otoritas penyampaian dari yang Prof sampaikan. Selanjutnya mulia izin rekan kami untuk melanjutkan.